Salam sejahtera saudara-saudara yang tercinta. Pernahkah Anda merasa hati bergetar oleh kritik yang tajam? Atau mungkin, pernahkah Anda menghadapi penolakan yang begitu menyakitkan hingga membuat jiwa berguncang? Ketahuilah, tak ada manusia yang sepenuhnya terhindar dari hal itu. Namun, ada mereka yang tetap tegar bagai karang yang dihantam ombak. Bagaimana bisa? Itu karena mereka telah menemukan sesuatu yang langka, sebuah kekuatan yang tak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Kekuatan itu adalah stoicisme, sebuah filsafat kuno yang telah menempa manusia-manusia besar sepanjang sejarah. Dari Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, hingga Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf abadi. Mereka menghadapi penghinaan, kekalahan dan keraguan, tetapi tak satu pun dari mereka terjatuh dalam kehinaan batin. Jika Anda ingin menemukan ketenangan dalam badai kritik dan kebulatan tekad saat menghadapi penolakan, maka pastikan Anda menonton video ini sampai akhir. Subscribe channel ini sekarang juga, dan jadilah bagian dari perjalanan menuju jiwa yang tak tergoyahkan. Karena disinilah kita belajar untuk menguasai emosi kita, bukan menjadi budaknya. Saya tantang Anda untuk bertahan hingga akhir video ini. Jika Anda berhasil, maka Anda telah melangkah lebih dekat menuju kebebasan dari rasa takut akan kritik dan penolakan. Mari kita mulai. Kritik dan penolakan adalah dua tamu tak diundang dalam kehidupan kita. Mereka mengetuk pintu tanpa aba-aba, menguji kesabaran, dan seringkali membuat kita mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Tetapi stoik sejati tidak gentar. Mereka memahami satu prinsip mendalam yang diajarkan oleh Epictetus. Bukan kejadian itu yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya. Maka dari itu, ketiga teknik stoik ini akan membantu kita mengubah pandangan kita dan meraih ketenangan batin. Teknik 1. Dikotomi kendali, the dichotomy of control. Inilah fondasi dari segala ajaran stoik. Menurut Epictetus, ada dua jenis hal dalam hidup. Hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan hal-hal yang di luar kendali kita. Kritik dari orang lain, itu di luar kendali kita. Penolakan dari atasan, teman, atau pasangan, itu juga di luar kendali kita. Tetapi reaksi kita terhadap kritik dan penolakan, itu sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita sering membuang energi untuk mengubah hal-hal yang tak bisa kita ubah. Kita marah pada komentar negatif di media sosial, kecewa saat lamaran kerja ditolak, atau sedih saat seseorang tidak menghargai kita. Padahal, semua itu berada di luar lingkar kendali kita. Filosof besar Marcus Aurelius mengingatkan kita, jika Anda tersinggung oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal tersebut, melainkan karena cara Anda menafsirkannya, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah tafsiran itu. Bagaimana cara menerapkan teknik ini? Pilah dan bedakan. Saat menerima kritik atau penolakan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, lakukan tindakan yang bijaksana. Fokus pada respon, bukan reaksi. Kritik tidak memiliki kekuatan, kecuali Anda memberinya kekuatan. Daripada merespon secara emosional, berhentilah sejenak, tarik napas, dan tanyakan, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan dalam situasi ini? Contoh nyata, bayangkan Anda telah mengunggah video kreatif di media sosial, tetapi komentar negatif mulai membanjiri kolom komentar. Alih-alih membiarkan kemarahan mengambil alih, Anda berkata kepada diri sendiri, komentar-komentar ini di luar kendali saya. Satu-satunya yang bisa saya kendalikan adalah bagaimana saya merespons. Anda bisa mengabaikannya atau membalasnya dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Teknik 2. Mengingat kematian. Memento mori. Mungkin terdengar gelap, tetapi mengingat kematian adalah kekuatan terbesar stoicisme. Mengapa? Karena mengingat kematian membawa kita pada kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Kita tak punya waktu untuk terjebak dalam kritik dan penolakan yang tak bermakna. Seneca, seorang filsuf stoik besar berkata, kita semua takut pada kematian, padahal itu adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup ini. Jika Anda tahu bahwa waktu Anda di dunia ini terbatas,
Apakah Anda akan membiarkan komentar negatif menghancurkan hari Anda? Apakah Anda akan membiarkan satu penolakan menghentikan seluruh perjalanan Anda? Bagaimana cara menerapkan teknik ini? Renungkan setiap pagi. Setiap pagi ingatkan diri Anda bahwa ini mungkin hari terakhir Anda. Lakukan yang terbaik dalam setiap hal yang Anda kerjakan. Prioritaskan yang penting. Jika Anda hanya memiliki satu hari lagi untuk hidup, apakah Anda akan menggunakan waktu itu untuk membalas kritik di internet? Tentu tidak. Anda akan memilih kebahagiaan, ketenangan, dan tindakan bermakna. Contoh nyata. Misalkan Anda sedang menghadapi penolakan dalam proses rekrutmen kerja. Anda bisa saja menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk meratapi hal itu. Tetapi seorang stoik sejati berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa bagiku. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk mencoba kesempatan baru dan bertumbuh lebih kuat." Teknik 3. Menumbuhkan ketahanan emosional. Premeditatio malorum. Premeditatio malorum berarti membayangkan hal-hal buruk sebelum itu terjadi. Teknik ini membantu kita bersiap menghadapi kritik dan penolakan dengan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Sebelum Anda menghadapi situasi sulit, bayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Bayangkan kritik paling kejam, penolakan paling menyakitkan, dan bersiaplah menghadapinya dengan kepala tegak. Bagaimana cara menerapkan teknik ini? Visualisasi skenario terburuk. Sebelum melamar pekerjaan atau menghadapi wawancara, tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Apa yang akan saya lakukan jika itu terjadi? Berlatih respon tangguh. Bayangkan seseorang mengkritik Anda. Latih respon Anda, diam, tersenyum, dan tetap tenang. Mengintegrasikan kebijaksanaan stoik ke dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kebijaksanaan stoik relevan di zaman ini? Di era modern ini, kita dibanjiri informasi, opini, dan ekspektasi dari banyak pihak. Kritik datang dari media sosial, lingkungan kerja, hingga orang-orang terdekat kita. Penolakan juga kerap kali hadir saat kita berusaha mencapai impian. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh cara kita menafsirkan peristiwa di sekitar kita. Langkah praktis menggunakan 3 teknik stoik setiap hari. 1. Dikotomi kendali. Control what you can, let go what you can't. Pagi hari. Sebelum memulai hari, tulis 3 hal yang Anda bisa kendalikan hari ini, dan 3 hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Fokuskan energi hanya pada yang bisa Anda kendalikan. Selama hari berlangsung, jika ada komentar negatif atau kritik yang menghampiri Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Malam hari, lakukan refleksi harian. Tanyakan, di mana saya membuang energi hari ini untuk hal-hal di luar kendali saya, dan buat perbaikan untuk esok hari. 2. Memento mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Pagi hari. Renungkan bahwa hari ini mungkin adalah hari terakhir Anda. Tanyakan pada diri sendiri, jika ini hari terakhir saya, apa yang akan saya lakukan dengan lebih bijak? Ini akan membantu Anda memprioritaskan tugas penting. Selama hari berlangsung, jika ada penolakan atau kegagalan, tanyakan, apakah ini akan penting 1 tahun dari sekarang? 5 tahun dari sekarang? Kebanyakan hal kecil akan terasa tidak berarti. Malam hari. Sebelum tidur, renungkan hidup Anda. Apakah Anda telah menggunakan waktu hari ini dengan bijak? Ingatkan diri Anda bahwa setiap hari adalah hadiah yang harus disyukuri. 3. Premeditatio malorum. Mempersiapkan skenario terburuk. Pagi hari. Sebelum menghadapi tugas besar atau tantangan baru, pikirkan skenario terburuk. Apa yang akan terjadi jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana Anda akan mengatasinya? Selama hari berlangsung, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, katakan pada diri sendiri, saya sudah siap, saya sudah mempersiapkan ini sebelumnya. Dengan ini, Anda menghilangkan unsur kejutan dan tetap tenang. Malam hari. Evaluasi skenario terburuk yang Anda bayangkan di pagi hari. Apakah itu terjadi?
Jika tidak, maka Anda telah menyadari bahwa pikiran negatif seringkali melebih-lebihkan ancaman yang sebenarnya. Kritik dan penolakan tidak bisa dihindari, tetapi reaksi kita terhadapnya sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Dengan mempraktikkan dikotomi kendali, memento mori, dan premeditatio malorum, kita dapat menghadapi dunia dengan kepala tegak. Kita menjadi orang yang tidak terombang-ambing oleh kritik dan tidak terpuruk oleh penolakan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like, bagikan kepada teman Anda, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus belajar bersama. Tulis di kolom komentar, saya siap menghadapi kritik dan penolakan. Mari buktikan bahwa kita bukan korban keadaan, melainkan penguasa pikiran kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi jiwa yang tak tergoyahkan.